Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mulai belajar larutan ideal gitu ya. Larutan ideal, bagaimana definisi larutan ideal dan parameternya gitu ya. Nah, sekarang minggu ini kita belajar masuk ke hukum Raoult, hukum Henry, dan potensial kimia. Ya. Nah, kalau hukum Raoult itu kan kalian tentunya sudah banyak belajar di kimia dasar gitu ya. Ini sekedar pengulangan dan nanti banyak contoh-contoh soal. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung tekanan uap larutan, contohnya ya, tekanan uap larutan. Nah, ini bergantung kepada volatilitas si zat terlarut. Ya. Nah, kalau misalnya zat terlarutnya mudah menguap, nah itu kita akan menggunakan tekanan uap dari si zat terlarut tersebut. Nah, jadi berarti tekanan uap total dari larutannya itu berarti adalah tekanan uap pelarut ditambahkan tekanan uap zat terlarut. Nah, tapi kalau misalnya zat terlarutnya mudah menguap, berarti kan dia signifikan kontribusinya kepada tekanan uap total larutan tersebut ya, kalau dia mudah menguap gitu ya. Nah, jadi makanya ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mempelajari sifat koligatif yang merupakan tekanan uap ya. Oke. Nah, berikutnya berarti bagaimana kalau misalnya dia non volatil. Kalau volatil kan berarti dia gampang menguap. Nah, non volatil itu berarti kan tidak mudah menguap. Nah, bagaimana kalau dia misalnya non volatil? Nah, berarti zat terlarut tidak akan menghasilkan tekanan uap dalam larutan pada suhu tersebut. Jadi kalau non volatil dia itu tidak berkontribusi kepada tekanan uapnya. Sementara kalau dia volatil, nah dia kontribusinya signifikan kepada tekanan uap total larutan. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaan antara zat terlarut yang volatil dan zat terlarut yang non volatil. Coba kalian catat ini dulu. Ya, baru coba kalian kerjakan sambil mengingat pelajaran kimia umum. Jadi ini ada 1,5 mol minuman Kool-Aid ya. Nah, ini ditambahkan ke teko yang berisi 2 liter air. Nah, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, berapa di sini tekanan uap air murni? Jadi tekanan uap air murninya 23,8 mm merkuri pada 25 derajat Celcius. Nah, sekarang berapa tekanan uap baru dari Kool-Aid tersebut? Coba kalian kerjakan, ya kan? Ini coba dikerjakan. Oke. Coba dikerjakan dulu. Jadi bagaimana kalian nanti hasil perhitungan kalian itu bagaimana? Apakah misalnya tekanan uapnya itu dia drastis nggak berubah?
Ya, kan di sini tekanan uap air murni itu 23,8 mm merkuri. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahkan Cool-Aid, ya berarti kan Cool-Aid-nya zat terlarutnya. Nah, bagaimana jadinya tekanan uapnya menurut hukum Raoult? Bisa kan ngerjainnya? Halo? Halo? Bisa, Mem. Bisa kan? Oke, sudah dapat hasilnya? Hal pertama yang harus kalian kerjakan apa? Buat diketahui ditanya. Ya, membuat diketahui ditanya. Nah, sesudah membuat diketahui ditanya, Kita cari molnya pelarut, nah. mol pelarut, dari pelarut. Nah, bagaimana cara mencari mol pelarutnya? Massa per mr. Gram per mr. Oke, massa per mr. Nah, berapa massa dari airnya di sini? 2000. 2000. Nah, berarti mol dari airnya berapa? 18. Mol dari airnya 111,1. 111, Mem. 111 atau kalau saya dapatnya 110,9. Nah, taruhlah 111. Nah, berarti sudah diketahui massa dari si air ya, mol dari si air. Nah, sekarang selanjutnya setelah diketahui mol dari air, apa yang harus kita hitung? Tekanan terlarut, Mem. Hah? Sebelum menghitung tekanan pelarut, apa yang harus kalian hitung? Apa yang harus kalian hitung? Fraksi mol ya, Mem? Fraksi mol. Nah, bagaimana cara menghitung fraksi molnya? Mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut, Mem. Nah, mol pelarut udah kita dapat. Nah, mol terlarutnya berapa? 1,5, Mem. 1,5 mol. Nah, berarti kalau seperti itu berapa fraksi mol dari si larutan tersebut? Berapa fraksi mol dari pelarutnya? Berapa fraksi mol dari pelarutnya? Berapa fraksi? 0,98. Berapa? Bagaimana? 0,98 ya, Mem. 0,98. 0,98. Nah, sudah dapatlah sekarang fraksi mol dari si pelarut. Nah, baru apa lagi yang harus kita hitung di sini? Tekanan Tekanan yang terlarut. Tekanan dari si
si Cool-Aid-nya ya, tekanan uap baru dari Cool-Aid-nya. Nah, berarti berapa tekanan uap barunya ini? Bagaimana cara kita menghitungnya? Fraksi molnya dikalikan sama tekanan uapnya, Mem. Nah, fraksi molnya dikalikan tekanan uapnya. Nah, jadi berapa dapatnya? 23,3, Mem. 23,3. Nah, tadi kita tekanan uap air murninya berapa? 23,8 ya. Nah, ini kita dapat 23,3 mm merkuri. Nah, apa kesimpulannya dari sini? Berarti tekanan uapnya itu tidak berubah drastis ya kan? Orang hanya ada beda 0,5 ya. 0,5. Nah, berarti di sini kan kita bisa asumsikan bahwa si Cool-Aid ini dia termasuk non volatil ya. Nah, non volatil kenapa? Karena tidak berkontribusi secara signifikan dia ya. Nah, tidak berkontribusi secara signifikan. Oke, karena tidak jauh bedanya antara si tekanan uap air sebelum ditambahkan Cool-Aid sama sesudah ditambahkan Cool-Aid. Ya. Oke, udah ngerti ya? Ini kan maksudnya sederhana, cuman yang kita mau pelajari di sini konsepnya ya, konsep dari bahwa kita mau melihat perbedaan antara jenis zat terlarut kepada tekanan uapnya. Nah, di sini kita bisa lihat Cool-Aid ini kan ditambahkan Cool-Aid itu tidak drastis berubahnya si tekanan uap larutannya ya. Jadi makanya kita anggaplah di sini bahwa dia sebagai non volatil ya. Nah, ini cara perhitungannya ya. Yang kita bisa dapat kalau ada 2 liter berarti 2 gram, nah dari ada 2000 gram. Nah, 2000 gram bisa kita ubah jadi mol ya kan? Nah, baru selanjutnya ini kita cari fraksi molnya, ya kan? Nah, akhirnya kita bisa dapatkan tekanan Cool-Aid-nya. Oke. Lalu. Oke. Nah, sekarang kita buat contoh berikutnya, ya kan? Nah, jadi jangan lihat dari sisi gampangnya soal ini, tapi maksudnya kita mau melihat konsepnya gitu ya, konsepnya ya. Kita mau melihat ada nggak perbedaan drastis antara sebelum ditambahkannya Cool-Aid dengan sesudah ditambahkannya Cool-Aid. Oke. Nah, kalau soal ini bagaimana? Coba kalian kerjakan. Jadi ini kita ada larutan non-elektrolit. Nah, dalam hal ini larutan non-elektrolitnya adalah glukosa. Ya. Nah, jadi bagaimana misalnya kalau kita larutkan 50 gram glukosa, ya. Nah, jadi dia ini rumus kimianya adalah C6H12O6. Nah, pelarutnya adalah air lagi. Nah, massa dari airnya adalah 500 gram. Nah, di sini tekanan uap air murni adalah 47,1 torr pada 37 derajat Celcius. Nah, jadi sekarang setelah kalian tambahkan glukosa, berapa kira-kira tekanan uap larutannya? Coba kalian hitung. Jadi ini larutan non-elektrolit.
Berapa kita dapat ini tekanan uap larutannya? Nah, ini lagi-lagi saya tanyakan, apa yang pertama kali harus kalian kerjakan? Mencari nilai mol. Mol dari glukosa dan air ya. Nah, baru yang kedua, setelah kalian tahu mol glukosa dan mol air, Hitung pelarutnya. fraksi mol dari pelarutnya, ya kan? Nah, sesudah kalian dapat fraksi mol pelarutnya, apa yang kalian kerjakan? Menghitung tekanan uapnya. Menghitung tekanan uap larutan ya. Nah, jadi sekarang berapa mol dari airnya di sini? 27,7 ya, Mem. 27,7. Oke. Nah, bagaimana dengan mol dari gula? 0,277 ya kan? Nah, baru berarti berapa fraksi mol dari pelarutnya? 0,99 ya, Mem. 0,99. Kalau dari sini kan 0,99 berarti mayoritas dari larutan itu adalah air kan? Karena fraksi mol dari airnya 0,99. Nah, kan berarti di sini kita bisa simpulkan kalau si larutan ini adalah larutan encer. Nah, jadi dia nggak kental gulanya. Oke, udah dapatlah kita fraksi mol dari pelarutnya. Berarti berapa tekanan uap larutannya? 46,36. 63, Mem. 46,63 ya. Nah, kalau kalian bandingkan 46,63 dengan 47,1, banyak nggak perubahannya? Tidak, Mem. Tidak banyak perubahannya. Kenapa? Karena di sini larutannya ini adalah gula, ya kan? Dan dia itu non elektrolit. Nah, selain itu berarti dia non volatil karena dia tidak berkontribusi banyak kepada tekanan uap dari si larutan, ya. Jadi tidak banyak perubahan. Nah, pertama yang kita simpulkan dari perhitungan ini, larutan ini larutan encer. Nah, yang kedua selain dia larutan encer, ternyata gula ini tidak berkontribusi secara signifikan kepada tekanan uap dari larutannya. Oke? Udah jelas ya? Udah ya? Oke. Sudah, Mem. Nah, ini kita nggak perlu kan? Kalian udah tahu kan caranya kan? Oke. Ini kan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Nah, ini ada bedanya. Kenapa? Karena ini contohnya adalah dia garam. Garamnya ini adalah larutan elektrolit. Ya. Nah, dia ada 50 gram CaCl2 dalam 500 gram air. Nah, tekanan uap air murninya 47,1. Nah, berapa tekanan uap larutannya setelah ditambahkan 50 gram CaCl2? Berarti kan sama. Pertama kali kalian harus cari mol dari Larut dan terlarut. Nah, mol dari zat terlarut dan mol dari pelarut. Nah, sesudah kalian cari mol dari zat terlarut dengan pelarut, nah, kalian carilah fraksi mol dari pelarutnya kan. Nah, sesudah kalian cari fraksi mol pelarut, nah, hitunglah tekanan uap larutannya. Berapa kira-kira? Ada nggak perbedaannya? Coba kalian cari, ada nggak perbedaannya antara larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit? Nah, di sini fraksi molnya kalian harus hati-hati. Ya, karena yang kalian punya ini adalah CaCl2, ya.
ginilah, kalau misalnya CaCl2 kita larutkan di dalam air, apa yang terjadi? Dia tetap CaCl2 atau bagaimana? Apa yang terjadi kalau misalnya CaCl2 kita larutkan dalam air? Apa yang terjadi? Dia tetap CaCl2 atau dia terionisasi? Terionisasi ya, men. Nah, terionisasi jadi apa? Ca2 positif sama Cl min. Ya. Cl-nya sama? Cl- aja atau 2 Cl-? 2 Cl min. 2 Cl-. 2 Cl min. Nah, berarti kalau seperti itu, ketika kalian menghitung fraksi molnya, bagaimana? Bagaimana ketika kalian menghitung fraksi molnya? Ya kan, harus hati-hati kan? Karena berarti tidak hanya misalnya fraksi mol totalnya itu bukan hanya mol CaCl2 ditambah mol air, tetapi kalian harus perhitungkan juga mol dari Ca2+ dan 2 kali mol Cl negatif. Berarti bagaimana itu? Coba kalian hitung. Ngerti maksud saya kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Apakah ngerti maksud saya? Hmm? Izin, Mem. Hmm. Berarti dari CaCl2 ini kan kita dapat mol dari CaCl2. Berarti menggunakan rumus yang koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui itu kan, Mem, untuk mencari nilai mol dari Ca dan Cl-nya. Apa itu? Koefisien diketahui. Hah? Maksudnya gimana? Siapa yang jawab tadi nih? Nurul, Mem. Nurul. Tadi kan
Langkahnya itu kan membilang dihitung juga dari fraksi yang CA2 dan CL2 itu. Nah, terus kan CaCl2 ini kan kita udah dapat molnya, mol CaCl2. Berarti berapa untuk CaCl2 molnya? 0,45 Mem. Oke. Nah. 0,45 berarti dari sini kita bisa nyari mol Ca2 positif dan mol 2 Cl min ya kan Mem? Iya. Berapa mol Ca2 plus? Bentar Mem. 0,45 ya Mem? 0,45 juga kan karena 1:1. Nah sekarang berapa mol Cl negatifnya? 0,9 Mem. 0,9 karena dia 2 Cl negatif. Nah kalau begitu berapa sekarang fraksi mol pelarutnya? Ya kan? Fraksi mol pelarutnya berapa? Nol 0,953 ya, Mem? Nah, 0,953. Nah, dia tetap larutan encer. Tetapi sekarang berapa pelarutnya? Berapa tekanan uap larutannya? 44,88, Mem. 44,8 tor, ya kan? Atau 44,8 mm merkuri. Nah, bandingkan dengan glukosa tadi yang merupakan non-elektrolit. Bagaimana? Perubahannya cukup besar, Mem. Perubahannya cukup besar. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini berarti kalau kita punya larutan elektrolit, kontribusinya itu adalah cukup besar kepada tekanan uap larutannya. Ya, udah ngerti kan di sini? Bisa lihat kan perbedaannya? Nah, jadi jangan lihat, maksudnya kalian jangan lihat, oh gampang kali soalnya, gampang soalnya. Nah, kita bukan melihat gampang soalnya, tapi kita mau melihat dari segi kasus-kasusnya untuk mengerti bagaimana sebenarnya karakteristik dari setiap zat terlarut. Jadi apa sih fungsinya zat terlarut ini terhadap tekanan uap dari larutannya, ya kan? Jadi minuman Kool-Aid tadi kita lihat, minuman Kool-Aid berubah drastis nggak tekanan uap larutannya? Nggak berubah drastis. Glukosa yang merupakan non-elektrolit berubah drastis nggak? Tidak, Mem. Tidak berubah drastis. Nah, begitu kita masukkan larutan elektrolit, ada nggak perubahan yang signifikan dari tekanan uap larutannya? Ada. Jadi kalian maksudnya dari sini kita bukan dari segi melihat gampang soalnya ya, tapi lebih ke kalian bisa melihat dari soal ini bagaimana bahwa berbeda karakteristik dari zat terlarut, berbeda tekanan uap dari larutannya. Oke? Ya, ngerti kan semua? Ngerti nggak? Mem, boleh nanya, Mem? Mau nanya itu, apa? Mem, itu berlaku untuk larutan elektrolit lemah atau kuat, Mem? Ya, asam kuat maksudnya asam kuat gimana? Ini HCl. larutannya, Mem, kan misalnya kan pengaruhnya itu, Mem, apakah elektrolit kuat bisa, Mem, atau elektrolit lemah juga bisa, Mem? Atau mencakup semuanya, Mem? Elektrolit lemah seperti apa? Seperti apa contohnya elektrolit lemah? Kalau CH3COOH, asam lemah kan? Nah, kalau dari situ kalian lihat nanti kan pasti perbedaannya tidak akan signifikan ya. Kenapa? Karena kan kalau ini kita lihat aja CaCl2 dari koefisiennya aja nanti berpengaruh ke fraksi molnya kan. Nah, jadi maksudnya kalian bisa lihat bahwa ya tentunya kalau dia elektrolitnya seperti ini, CaCl2,
ya kan dia ada 2 di sini. Nah, ini kan mempengaruhi kalau dia kontribusinya cukup besar, ya. Oke, Surya? Baik, Mem. Oke. Nah, sekarang ini dia kan. Ini nggak perlu kan kalian catat kan? Sudah kalian kerjakan kan? Perlu, Mem. Perlu? Oke. Dari mana? Dari sini kah? Iya, Mem. Dari sini. Oke. Sudah ini? Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Oke. Ini? Coba dicatat. Nah, saya buat di sini kan warning. Ini adalah senyawa elektrolit. Nah, berarti kan kalau senyawa elektrolit, nah kita perlu pertimbangkan bahwa si ininya harus ditambahkan gitu ya. Oke. Walaupun kalau kalian lihat ini dari fraksi molnya pelarut ini tetap aja mereka larutan encer. Nah, larutan encer pun tetapi karena dia senyawa elektrolit kontribusinya cukup besar untuk si ini ya, untuk tekanan uap dari larutannya gitu ya. Selesai nih? Oke, udah selesai saya rasa ya. Udah selesai kan? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, ini berarti bahwa larutan CaCl2 mengalami perubahan yang cukup besar, apalagi kita bandingkan dengan larutan gula. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini seperti inilah kesimpulannya ya, bahwa larutan yang mudah menguap atau volatile solute itu dia tekanan parsial, tekanan uap zat terlarut yang mudah menguap tersebut, nah itu harus diperhitungkan, ya harus diperhitungkan. Beda dengan kalau dia non volatil. Kalau dia non volatil, dia itu tidak akan diperhitungkan tekanan uapnya. Jadi kalau misalnya kita punya larutan yang mudah menguap atau volatil solute, nah itu berarti tekanan uap total larutannya itu adalah tekanan uap per larut ditambahkan dengan tekanan uap si zat terlarut. Ya. Oke, nah sekarang ini coba contohnya. Ini ada ditanyakan berapa tekanan parsial benzen dan toluen di dalam larutan di mana fraksi mol benzen adalah 0,6. Ya. Nah, berapa nilai tekanan uap totalnya, ya kan? Nah, baru di sini tekanan uap benzen murninya adalah 95,1 mm merkuri. Nah, sementara tekanan uap toluen murninya adalah 28,4 mm merkuri. Oke. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapa tekanan parsial benzen dan toluen? Ya kan? Kalau misalnya fraksi mol dari si benzennya adalah 0,6.
Baru berapa nilai tekanan uap totalnya? Ya kan? Nah, baru tekanan uap kalau di sini ada informasinya, infonya. Nah, tekanan uap pada benzen murni adalah 95,1 mm merkuri. Nah, sementara tekanan uap toluen murni adalah 28,4 mm merkuri pada 25 derajat Celcius. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu. Oke. Sebentar, ada yang mau saya ambil sebentar ya. Coba kalian kerjakan. Oke. Oke. Oke, bagaimana? Bisa dikerjakan? Kalau misalnya fraksi mol benzennya 0,6, berapa fraksi mol dari si toluen? 1 dikurang 0,6. 1 dikurang 0,6 berarti 0,4. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mau cari tekanan benzen? Tekanan uap benzen.
Berarti fraksi mol benzen dikali tekanan uap benzen murni. Benar nggak? Nah, bagaimana kita mencari tekanan tekanan uap dari si toluen? Fraksi mol toluen dikali Fraksi murninya. mol toluen dikali dengan tekanan uap toluen murni. Oke, kalau begitu berarti berapa tekanan totalnya? Tekanan totalnya. Berarti kan tekanan parsial dari si benzen ditambahkan tekanan parsial dari si toluen, itulah tekanan uap totalnya. Jadi berapa ini sekarang? Berarti berapa jawabannya yang ini? Nah, sekarang lah. 68,5. Berapa? 68,5. Oke, udah ngerti ya? Jadi kalau ini kan kalau begitu kita ketahui fraksi mol benzen, ya kan? Nah, kita bisa hitung langsung fraksi mol dari toluen, kan berarti 1 dikurang 0,6. Nah, berarti kalau misalnya yang ditanyakan tekanan uap total, nah kita harus tahu dulu berapa tekanan parsial dari si benzen dengan toluen. Nah, tekanan parsial dari benzen yang kita lakukan adalah fraksi mol benzen dikali tekanan uap benzen murni. Nah, demikian juga dengan toluen. Berarti fraksi mol dari si toluen dikalikan dengan tekanan uap dari toluen murni. Oke? Nah, ini dia. Oke. Ya kan, 0,4. Nah, tekanan uapnya ya kan 57,1 dengan 11,4. Nah, akhirnya kita dapatlah dia 68,5. Oke? Udah ngerti kan? Ngerti ya? Nah, perlu dicatat? Perlu, Mem. Dari sini? Ya? Iya, Mem. Oke, silakan. Selesai yang ini? Sebentar, Mem. Selesai? Hah? Sebentar, Mem. Oh, sebentar. Oke. Mem, izin sebelumnya, Mem. Boleh nggak, Mem, nanti minta PPT ini, Mem? Kenapa nggak dicatat aja? Hah? Tadi udah ketinggalan, Mem. Ketinggalan? Iya. Nanti kita lihat lah ya. Kadang-kadang saya nggak sempat masukkan ke Sibda. Cuma nanti di Sibda saya taruh videonya ya. Video yang ini ya. Bisa kan? Bisa, Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Nanti saya upload videonya di Sibda. Kan ini kan saya rekam kan. Nah, jadi bisa kalian pelajari lagi ya. Oke? Oke, Mem. Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Oke. Nah, ini kan berarti kalian tinggal menghitung tekanan total dari si larutannya, yaitu berarti tekanan parsial benzen ditambahkan dengan tekanan parsial toluen, ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Henry. Ya, jadi kita sudah masuk hukum Rolle,
Sekarang kita masuk hukum Henry. Nah, hukum Henry ini inilah yang merupakan salah satu hukum yang ada kaitannya dengan larutan ideal. Ya, ada dua yang ada kaitannya. Satu hukum Henry, satu hukum Raoult. Nah, kalau menurut hukum Henry ini, pada suhu konstan, jumlah gas tertentu yang larut dalam cairan tertentu dengan jumlah volume tertentu. Nah, jadi kalian lihat di sini. Ada gas tertentu yang larut dalam cairan tertentu dengan jumlah volume cairan tertentu. Nah, ini dia berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut pada saat kesetimbangan dengan cairan tersebut. Ya. Jadi maksudnya di sini ya, kalau ada suatu gas ya larut dalam cairan, nah berarti kelarutan gas tersebut berbanding lurus dengan tekanan parsial gas pada cairan itu. Ya, jadi berarti di sini kelarutan gas berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Ya. Jadi kelarutan gas berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Oke? Nah, formulanya ada di sini. Ya, formulanya ada di slide berikutnya. Nah, jadi C adalah kelarutan dari gas tersebut pada suhu tetap. Jadi ini ada berbeda suhu. Tentunya kelarutannya berbeda gitu ya. Jadi harus nanti suhunya konstan. Nah, sama seperti yang lalu kita belajar gas dan termo, kalian belajar gas dan termo kan, dia itu harus ada satu yang konstan. Nah, dalam hal ini yang konstannya adalah suhunya, suhu tetap. Nah, jadi kelarutan gas itu adalah sama dengan K dikali tekanan parsial gas. Ya. Nah, K ini kita sebut sebagai konstanta hukum Henry. Ya, konstanta hukum Henry. Nah, satuannya ini kalau kita penting ya, kalau kita belajar kimia fisika, ya, satuan itu penting. Jadi kita nggak boleh mengabaikan satuan. Nah, satuannya di sini berarti C itu satuannya adalah mililiter gas per liter. Ya, mililiter gas per liter. Nah, K ini satuannya adalah molar per ATM. Nah, sementara kalau tekanan parsial ini dari gas ini dia satuannya adalah ATM. Ya, ATM, atmosfer. Oke. Selesai ini dicatat ya? Selesai? Selesai, Ma'am. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti inilah dia perilaku dari hukum Raoult, perilaku dari hukum Henry, dan bagaimana dia kalau non-ideal solution. Ya, jadi kita nggak bisa bilang kalau hukum Henry ini dia hukum Henry dengan hukum Raoult ini adalah yang mengikuti yang ideal gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini hukum Henry ini perilaku positifnya itu kalau konsentrasi rendah. Ya, jadi kalau misalnya ada larutan non ideal ya, si Henry ini berlaku pada larutan non ideal yang konsentrasinya rendah. Nah, sementara kalau hukum Raoult ini ya kan, dia akan non ideal ini bisa berlaku hukum Raoult kalau konsentrasinya tinggi. Ya, konsentrasinya tinggi. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kan bahwa si non ideal ini ya akan mengikuti hukum Henry, larutan non ideal akan mengikuti hukum Henry kalau konsentrasinya rendah. Tapi kalau si larutan non ideal ini akan mengikuti hukum Raoult ketika konsentrasinya tinggi. Ya.
Nah, sekarang coba kalian hitung. Nah, ini gampang aja ya. Ini kan hanya mungkin kalian mengalih-alihkan aja, tapi setidaknya membuat kalian semakin ingat dengan formula hukum Henry ya. Nah, ini jadi kalau seperti ini yang ditanyakan berapa konstanta Henry untuk neon terlarut dalam air jika diketahui ini kelarutannya adalah 23,5 mililiter per liter ya. Nah, STP ini kan keadaan standar itu 22,414 mililiter per gas mol. Nah, tekanannya adalah 1 atm. Nah, jadi K-nya berapa ini? Apa yang harus kalian kerjakan dulu? Hal pertama yang kalian kerjakan adalah mengubah ini menjadi molar. Bagaimana kita mengubah ini jadi molar? Kalau yang kita ketahui adalah STP. Nah, sesudah kalian ketahui ini nanti dalam molar ya kan? Nah, barulah kita hitung si nilai K-nya. Kalian ditanyakan ini adalah K. Apa satuan K? Apa satuan K? L per ATM. Nah, M per ATM. Nah, sementara kan di sini belum ada M kan, belum ada molar. Berarti kalian harus ubah si C ini ke dalam molar satuannya. Sementara yang diketahui itu adalah yang ini dengan STP-nya. Ya kan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Izin, Mem. Ya. Cara mencarinya itu kan molar itu rumusnya mol per volume. Jadi yang kita cari dulu mol. Molnya itu dapat digunakan yaitu 23,5 dibagi 22,4146. Jadi 23,5 dibagi 1 mol per NE. Jadi 23,5 dibagi 1 per 22,414. Nah, jadi berapa jadinya dalam mol dia? 0,001048. 0,001048. Oke, nah jadi udah dapat lah itu, udah dapat C-nya dalam molar. Nah sekarang berarti berapa K-nya?
Berapa K-nya? Berapa K-nya? Hasil yang tadi ya, Mem. Iya, berarti kan tadi C itu kan sama dengan K dikali tekanan parsialnya kan. Nah, sini kan tekanan parsial dari neonnya berapa? 0, 1 ATM kan? 1 ATM. Nah, kalau begitu berarti K-nya berapa? 0,001048, Ya, 0,001048 atau kalau kita bulatkan 0,00105. Oke. Nah, udah ngerti kan? Nah, ini jadi kan ini dia C-nya. C sama dengan K dikali P dikali NE. Nah, berarti kalau misalnya kita punya 23,5 mililiter per liter, nah kita ubah ke molaritas, ya kan? Nah, kita tahu tadi volume molar standar, ya kan? Nah, kita tinggal hitung seperti ini ya, 23,5 mililiter per liter, ya kan? Dibagi 1 mol Ne dibagi 22,414 mililiter. Nah, dapatlah nilai yang ini, kan? Nah, baru untuk menghitung K-nya ya tinggal kita bagikan aja C, ya kan? Dibagikan tekanan parsial si neon. Nah, dapatlah nilainya yang ini. Oke? Perlu kalian catat ini? Mem. Hah? Perlu, Mem. Perlu? Oke, silakan. Selesai? Oke. Nah, ini tinggal seperti ini, ya kan? 0,00105, ya kan? Molar per ATM. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya coba seperti ini. Ada contoh duanya nih. Berarti hitung kelarutan molar dalam air yang jenuh dengan udara. Berarti kan K kita tahu kan K-nya. Tapi ini sekarang jenuh, ya kan? Jadi hitung kelarutan molar dalam air yang jenuh dengan udara. Berarti yang kita perlu itu apa? C, ya kan? C. Yang dihitung ini kelarutan molar ini kan C. Nah, C-nya ini berarti kan C-nya yang perlu kita hitung. Nah, K-nya kan sudah dapat kita kan di sini kan? K-nya. K-nya tadi berapa? Ini kan K-nya. Nah, sekarang berarti berapa C-nya?
Sekarang yang kalian perlu cari tahu, ya kan? Kalau misalnya ada udara, ya, maksudnya misalnya udara di dalam air itu jenuh, berapa tekanannya? Berapa tekanan udara di dalam air yang jenuh? Kalau tadi kan tekanan parsialnya 1, ya kan? Tapi dia nggak jenuh itu kan? Nah, bagaimana kalau misalnya nih yang contoh kedua ini, ya kan? Dia tekanan parsialnya itu ketika dia dalam keadaan jenuh. Oke, mungkin kalian nggak tahu ya kali ya. Nah, jadi kalau misalnya ada udara yang jenuh dalam air itu tekanan parsialnya adalah 0,0341 atm. Nah, jadi berarti di sini kelarutannya itu adalah K dikali tekanan parsial ketika dia saturated gitu ya. Nah, berarti C-nya adalah 3,58 kali 10 pangkat negatif 5. Oke. Nah, inilah hukum Henry yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari hukum Henry ini. Yang pertama itu ya, hukum Henry ini hanya berlaku jika molekulnya dalam kesetimbangan. Ya, maksudnya berarti laju dia berubah jadi uap, laju si yang cair berubah jadi uap atau laju gas berubah jadi cair itu sama gitu. Nah, jadi berarti kalau hanya berlaku kalau molekulnya berada pada kesetimbangan. Oke. Nah, kalau misalnya tekanannya tinggi, ya hukum Henry ini nggak berlaku. Ya, hukum Henry tidak berlaku. Jadi ada contoh misalnya kalau kita ada gas nitrogen di dalam darah kita, nah ini dia tekanannya tinggi, nah ini yang kita bisa
berbahaya ke tubuh kita. Mungkin bisa pecah pembuluh darah dan segala macam. Nah, makanya di sini hukum Henry ini tidak berlaku untuk gas pada tekanan tinggi. Nah, hukum Henry ini juga tidak berlaku kalau misalnya ada reaksi disosiasi. Ya, misalnya reaksi disosiasi kan tadi seperti larutan elektrolit tadi kan ada reaksi disosiasi kan ya, Cl2 itu kan Ca2+ tambah 2Cl negatif gitu ya. Kalau bereaksi dengan air, larutan elektrolit itu berdisosiasi. Nah, jadi si hukum Henry ini tidak akan berlaku kalau ada reaksi kimia dengan air yang mengalami proses disosiasi. Oke? Nah, inilah hal-hal yang perlu kalian ketahui dari si hukum Henry. Oke? Sejauh ini ngerti kan? Ngerti kan? Halo? Ngerti nggak? Oke, saya asumsikan ngerti ya. Oke, nah sekarang berarti kita masuk ke potensial kimia. Ya, jadi hari ini kita banyak ya, mulai kita belajar hukum Rolle, hukum Henry. Nah, sekarang kita masuk ke potensial kimia. Nah, kalau potensial kimia itu pertama kita harus lihat dulu contohnya reaksi sederhana. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, ya kan, berarti ini kanan ke kiri panahnya, berarti kan dia reaksi setimbang kan, reaksi yang ada pada saat kesetimbangan. Ya, jadi kalian udah belajar kan di kinetika kan, ada kesetimbangan kan. Nah, berarti ketika ada reaksi kesetimbangan seperti ini, ya kriterianya itu adalah potensial kimia A itu harus sama dengan potensial kimia B. Ya kan? Potensial kimia A sama dengan potensial kimia B. Nah, sekarang kalau misalnya kita asumsikanlah dia ini ideal, larutan ideal, ya kan? Berarti potensial kimianya ini kan mu A sama dengan mu B. Nah, ini bisa kita jadikan seperti ini. Mu not A ditambah RT ln tekanan parsial A dibagi tekanan total. Itu sama dengan mu not B, berarti ini kan murni A, murni B, ya kan? Nah, ditambah RT ln tekanan parsial B dibagi tekanan total. Oke. Nah, kalau misalnya kita gabungkan lah ini, kita yang sama dengan yang sama. Berarti kan misalnya mu not B-nya itu kita pindah ke sebelah sini. Ya kan? Sementara yang ini kita pindah ke sebelah sini. Ya kan? Nah, bisa kita sederhanakan jadinya kan? Bisa kita sederhanakan jadinya. Nah, jadi persamaan 3 ini, ya kan? Persamaan 3 ini bisa jadi persamaan 5, ya kan, persamaan 5. Berarti mu not A dikurang mu not B, ya kan, RT ln tekanan parsial B dibagi tekanan parsial total dikurang RT ln PA dibagi P total. Oke. Nah, kalau kita punya ln seperti ini dikurang, kan bisa jadinya ln PB dibagi P total dibagi PA dikali P total. Nah, jadi P totalnya ini bisa hilang. Ya kan? Karena saling meng-cancel out. Nah, sementara itu kita ketahui, ya kan, bahwa mu not A dikurang mu not B itu adalah delta G not. Ya kan? Delta G not. Nah, jadi makanya di sini kita bisa buat, ya kan, negatif delta G not, ya kan, sama dengan RT ln tekanan parsial B dibagi tekanan parsial A. Nah, jadi berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ada potensial kimia. Nah, dari potensial kimia itu
kita bisa hitung perubahan energi bebas Gibbs-nya. Nah, perubahan energi bebas Gibbs ini juga bisa ditentukan kalau kita tahu tekanan parsial B dan tekanan parsial A. Ya. Nah, inilah dia kita bisa lihat potensial kimia. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingat dari pelajaran kesetimbangan kimia, tekanan parsial A dibagi tekanan parsial B itu adalah sebenarnya Kp ya, tetapan kesetimbangan yang P gitu ya, Kp. Nah, berarti si energi bebas Gibbs-nya ini, perubahan energi bebas Gibbs-nya itu kita bisa sama dengan RT ln Kp. Ya kan? Kalian tanya, kok ini di sini negatif? Negatifnya kenapa bisa hilang? Negatifnya kenapa bisa hilang? Dari mana hilangnya? Ini kan tadi dia negatif delta G naught RT ln PB dibagi PA. Nah, kenapa kok jadinya sekarang delta G naught sama dengan RT ln Kp? Kok bisa hilang negatifnya? Kenapa bisa hilang negatifnya? Tapi mem nilai R itu kan min 0,082 ya mem. Terus kan sesama mati min si delta G sama min si R mem mati. Mem. Hah? Maksudnya apa? Karena dia bersifat ideal, Mem. Bukan. Ini kan negatifnya itu kalau dia ln PB dibagi PA. Kp itu apa? PB dibagi PA atau PA dibagi PB? Kp itu adalah PA dibagi PB. Nah, berarti kan di sini terbalik dia. Nah, kalau kita balik kan berarti harus negatif kan? Nah, berarti negatif dengan negatif itu kan saling membuat jadi positif. Makanya dia di sini jadinya delta G naught sama dengan RT ln Kp. Ya, jadi tidak ada lagi negatifnya di sini. Karena tadi kan ini PA dibagi PB si Kp. Nah, sementara ketika ini negatif delta G naught itu kan PB dibagi PA. Kalau ln ini kita balikkan kan berubah jadi negatif kan? Nah, jadi makanya di situ jadi hilang negatifnya ya. Oke. Nah, sekarang ada istilah QP. Ya. QP. Nah, QP ini juga kita mau menghitung bagaimana koefisien stoikiometrik dari si reaksinya ini. Nah, QP ini ternyata adalah produk ya kan dibagi reaktan. Ya, koefisien produk dibagi reaktan. Oke. Nah, koefisien stoikiometri ini sebenarnya kalau misalnya ada reaksi yang sudah setimbang secara stoikiometrik, nah itu dia jumlah totalnya itu adalah 0. Jadi kalau kita tambahkan si koefisien dari produk dengan koefisien dari reaktan itu ya, nah itu dia sama dengan 0 sebenarnya summation-nya gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa dia negatif untuk reaktan. Nah, kenapa dia negatif untuk reaktan? Berarti kenapa? Karena seiring berjalannya reaksi kan reaktannya itu berkurang kan? Apakah itu konsentrasi atau tekanan parsialnya? Sementara dia positif untuk produk ya karena seiring reaksi berjalan, nah si konsentrasi dari produk itu bertambah atau kalau misalnya kita menentukan tekanan parsialnya, nah tekanan parsialnya bertambah ya. Makanya ini kalau misalnya
kita koefisien stoichiometri kita lihat dari segi summation atau total, nah itu dia sama dengan 0. Ya, karena kita bisa lihat di sini dia itu negatif untuk reaktan, nah sementara dia positif untuk produk. Nah, ini juga ada di sini, ada QP, ya kan? Nah, ternyata kalau kita turunkan lagi equation-nya, ya kan, persamaannya. Nah, energi bebas Gibbs itu sama dengan energi bebas Gibbs standar ditambah RT ln QP, koefisien dari stoikiometri, ya. Nah, berarti terus kalau pada kesetimbangan, ya kan, delta G ini kan sama dengan 0. Nah, berarti kalau delta G sama dengan 0, si QP berarti sama dengan KP. Karena kan tadi kalau misalnya ini 0, ya kan, otomatis kan berarti dia delta G itu sama dengan RT ln QP. Nah, sementara kan tadi delta G naught RT ln KP kan. Nah, dari situ berarti kita tahu kalau QP itu sama dengan KP. Ya. QP sama dengan KP. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa delta G naught reaksi itu sama dengan negatif RT ln KP. Ya. Ini ada catatan yang perlu kita pelajari bahwa kalau misalnya reaksi kimianya spontan, ya, delta G reaksinya adalah lebih kecil dari 0. Ya, ini kalau spontan. Nah, tapi arah perubahan spontannya itu bergantung kepada komposisi campuran reaksi. Ya, komposisi campuran reaksi. Nah, berarti besarnya konstanta kesetimbangan ini tidak cukup gitu menentukan apakah reaksinya spontan atau tidak gitu ya. Jadi konstanta kesetimbangan itu tidak menentukan apakah reaksi spontan atau tidak. Reaksi spontan atau tidak ditentukan oleh delta G-nya. Nah, jadi kalau delta G-nya lebih kecil dari 0, nah dia reaksinya spontan. Tapi kalau dia seberapa besar konstanta kesetimbangan itu, dia tidak bisa menentukan apakah si reaktan itu, apakah si reaksi itu spontan atau tidak. Oke. Nah, sekarang nih coba dicatat, ini jadi tugas coba dicatat, minggu depan saya tanyakan ke kalian bagaimana kalian menjawabnya. Nggak usah dikumpul ya, tapi coba kalian jawab, kalian catat dulu ini. Nah, ini suhunya 298 Kelvin. Nah, coba hitung KP kalau diketahui misalnya si G standar dari NO adalah 86,5, sementara G standar dari si NO2 adalah 51,53 kJ per mol. Nah, jadi berapa nilai KP-nya? Oke, coba dicatat. Nah, minggu depan saya tanyakan apa jawabannya. Oke. Nah, habis ini kita akhiri dulu perkuliahan kita, ya kan? Kita lanjut minggu depan lagi. Mem, izin bertanya, Mem. Ya, silakan. Mengenai ini, Mem, tugas CBR ini, Mem. Kenapa? Deadline-nya itu kan tanggal 5 September kan, Mem. Tiba-tiba tadi tertutup, Mem. Tertutup? Iya, Mem. Kalian harus tanya ke Pak ini ya, ke Pak Nasir ya, karena Pak Nasir yang in charge sama akunnya. Nah, saya udah perpanjang ke 5 September. Coba kalian minta ke Pak Nasir supaya dibuka itu. Bisa nggak kalian minta? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak kalian minta? Kalian kok suka nggak ngejawab pertanyaan saya sih? Hah? Takut marah nanti Bapak itu, Mem.
Iya, Mem. Kenapa marah? Ya berarti kalian ya. Anturan mem jam 12 malam ini mem, hari Senin mem. Jadi Kemarin panjang, Mem. Mem, kemarin saya lihat sampai 5 September, Mem. Sebelum hari ini, Mem. saya yang ngubah ke 5 September. Tapi kalau misalnya ditutup saya nggak tahu karena Bapak itu yang apa kan? Nah, jadi kalian mintalah ke Bapak itu buka. Bisa? Hah? Kenapa kok nggak jawab pertanyaan saya? Hah? Nggak berani kami, Mem. Nggak berani, Mem. Sama saya kok berani, sama Bapak itu kok nggak berani? Apa bedanya? Hah? Nanti coba saya bicarakan sama Bapak itu. Hairul ya. Hairul, coba bilang baik-baik ya, maksudnya. Nah, kalau misalnya CBR-nya nggak bisa kan kalian bisa kumpulkan CGR-nya dulu. Saya udah buka link CGR-nya, bukan? Sudah, Mem. Nah, oke, bisa? Nah, Hairul tanya ke Bapak itu ya, Pak, ini kan kami udah minta persetujuan Bu Elfrida, perpanjang ke 5 September. Nah, kira-kira Bapak setuju nggak? Kalau Bapak setuju, mohon Pak, dibuka lagi linknya. Bisa? Kami coba. Itu, Mem. Oke. Ya udah. Karena kemarin awalnya kan dengan beliau kan, benar nggak? Ya kan? Bukan dengan saya kan? Nah, saya sudah tambahkan link CGR-nya, ya kan? Nah, selanjutnya kalau CBR-nya ternyata linknya ditutup, ya itu wewenangnya Pak Nasir ya, bukan wewenang saya lagi, oke? Bisa kan? Bisa kan? Bisa, Mem. Ya udah, oke? Sampai jumpa minggu depan. Ya.